Sebelum kita memulai simulasi, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu separation of power atau pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan adalah konsep dalam sistem pemerintahan yang membagi kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak, serta menciptakan keseimbangan melalui mekanisme saling mengawasi atau yang disebut dengan check and balance. Dengan sistem ini, setiap lembaga tidak bisa bertindak sendiri, karena selalu ada pengawasan dari lembaga lain. Berikut ini adalah contoh Bagaimana separation of power digunakan dalam menghadapi permasalahan nasional. Kondisi ekonomi saat ini cukup mengkhawatirkan. Harga bahan pokok di pasaran naik drastis, dan laporan dari daerah menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengalami kesulitan. Selain itu, ada dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Benar, kami juga menerima banyak laporan dari masyarakat. Jika tidak segera ditangani, kepercayaan publik akan semakin menurun. Dan soal dugaan korupsi yang kemarin, kami juga ingin kejelasan. Jangan sampai kebijakan yang baru mengulang kesalahan yang lama. Kami telah menyiapkan program subsidi tambahan dan bantuan langsung kepada masyarakat. Namun, kebijakan ini tentunya membutuhkan persetujuan DPR agar bisa segera dijalankan. Kami perlu melakukan evaluasi dulu sebelum menyetujui. Nah, yang jadi pertanyaannya, apa jaminan agar distribusi bantuan kali ini lebih transparan? Jadi, kali ini kita akan menggunakan sistem digital untuk pendataan dan pendistribusian. Selain itu, laporan akan dibuka secara berkala kepada publik. Baik, tapi kami juga ingin dilibatkan dalam pengawasan, bukan hanya sekedar laporan saja. Kami terbuka untuk itu. Bu Presiden, kebijakan kali ini tidak hanya soal ekonomi saja, tapi juga harus dipastikan tidak melanggar hukum. Mungkin dari pihak yudikatif bisa memberikan pandangan? Saya hanya ingin mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan jika ditemukan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, maka akan diproses secara hukum tanpa pengecualian. Kami memahami soal itu, dan kami berkomitmen untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan yang ada. Bagaimana dengan dugaan kasus korupsi sebelumnya? Kasus tersebut sedang dalam proses penyelidikan. Jika terbukti, pihak yang terlibat akan ditindak tegas sesuai hukum. Baik, kami bisa mempertimbangkan untuk menyetujui kebijakan ini. Namun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti transparansi yang penuh, laporan yang rutin, serta pengawasan bersama. Kami setuju. Yang penting, bantuan segera sampai ke tangan masyarakat. Kami juga akan memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai hukum. Jika ada pelanggaran, kami tidak akan ragu untuk melakukan evaluasi, atau bahkan hingga menghentikan kebijakan. Dan kami siap menerima evaluasi tersebut. Dari simulasi ini, terlihat bahwa setiap lembaga memiliki peran yang berbeda, namun saling berkaitan dan saling mengawasi. Inilah yang disebut separation of power, di mana tidak ada kekuasaan yang berjalan sendiri tanpa kontrol dari lembaga lain. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pemerintah dapat berjalan lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab.